Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia saat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Dari ayat tersebut bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia dunia dan akhirat, Islam mengajarkan hal penting yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama adalah beristighfar saat jatuh dalam dosa. Saat berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu, Allah tak bosan-bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Dalam Surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dari dua ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua adalah selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang.
Seandainya manusia yang tak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tak akan mampu menggantinya. Namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Jika kita mau menghayati ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah karena kita selalu mendolimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun itu. Yang ketiga adalah bersabar saat diberikan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah. Kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menakjubkan sekali urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya, dan hal ini tidak terjadi kecuali pada seorang beriman. Jika ia tertimpa sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur, maka hal ini terbaik baginya. Dan jika ia tertimpa sesuatu yang menyulitkan, maka ia bersabar, maka hal ini terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, apabila tanda-tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak putus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la Hayyul Qayyum La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.